When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. Ya, shalom saudara, dimanapun saudara berada, ya tetap masih di rumah, ya. Tapi kita percaya bahwa sebentar lagi, ya program PSBB akan ditarik saudara, karena semakin hari semakin lebih baik lagi, ya. Kita sudah mengalami wabah virus corona, di lockdown, ada PSBB pembatasan skala besar, di mana kita tidak bisa berkumpul beribadah. Tetapi semua ini tidak mengurangi semangat kita beribadah, tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ya. Yesus yang telah naik, ya, yang telah mati dan telah bangkit dan naik ke surga. Maka hari ini judul khotbah saya adalah arti kenaikan Yesus bagi umatnya. Ya. Arti kenaikan Yesus bagi umatnya. Karena kalau bukan umatnya, kalau bukan orang percaya, orang tidak menganggap itu kebenaran Yesus naik ke surga. Banyak orang yang percaya. Ya, kalau minggu-minggu lalu kita telah belajar mengenai Yesus yang telah mati, ya, disalib, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Orang mungkin percaya karena orang menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Tetapi mereka masih menyangka bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus membuktikan dirinya dengan bangkit di hari yang ketiga. Ya. Yesus sebelum mati dia berkata, aku akan diserahkan oleh imam-imam kepala, ya, bahkan akan disalib, mati, dan di hari ketiga akan bangkit. Ya. Tetapi saudara, ketika benar-benar apa yang dikatakan Yesus itu terjadi, Yesus bangkit, masih banyak orang yang percaya sampai hari ini. Karena waktu Yesus bangkit kita tahu sendiri bahwa imam-imam kepala, ahli Taurat menyuap para penjaga kubur. Supaya memberitakan bahwa murid Yesus yang mencuri mayat Yesus pada waktu dia masih tidur, ya kan. Akhirnya sampai sekarang banyak orang gak percaya bahwa Yesus yang mati itu benar-benar bangkit di hari yang ketiga. Tapi untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit, ya, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, ya, ke banyak orang, ke murid-muridnya, ya, ke bahkan ke 500 orang lebih, ya, sampai akhirnya Yesus naik ke surga seperti yang kita rayakan hari ini, ya. Ini Yesus naik ke surga, ya. Tapi apa arti kenaikan Yesus bagi umatnya? Apa maknanya? Saudara, banyak sekali makna Yesus naik ke surga, ya. Nanti kita akan bahas, Yesus kirim penolong, Yesus kasih kita tempat di surga, Yesus menjadi pembela kita kelak di pengadilan, ya, Kristus. Tapi hari ini saya akan bahas mengenai 4 saja. 4 arti atau 4 makna, 4 kebenaran yang mengapa Yesus naik ke surga. Pertama, Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Jadi Yesus sebelum mati, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah mengatakan terlebih dahulu. Tidak ada nabi atau rasul manapun yang mengatakan bahwa tanggal sekian nanti aku akan mati dengan cara demikian dan akan bangkit di hari ketiga. Dan tidak ada nabi yang mengatakan aku akan bangkit. Tetapi Yesus, dia mengatakan bahwa aku akan mati, aku akan bangkit, dan aku akan naik ke surga. Bahkan dikatakan sebelum Yesus mati. Yohanes 3 ayat 13 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Ini Yesus lagi ngobrol sama Nikodemus. Dia ada pemimpin agama Yahudi.
Yesus mengatakan demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa turun ke surga, ya kan? Naik ke surga. Kalau dia tidak turun ke surga terlebih dahulu, Yesus turun dari surga. Dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, bahkan dia Allah sendiri. Dia turun ke dunia untuk menjadi tebusan, untuk mati dan bangkit. Dan dia yang naik ke surga ini adalah Yesus yang sebelumnya turun dari surga. Ya. Jadi dikatakan demikian, Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada. Saudara, ini Yesus sedang berkhotbah ya di depan banyak orang. Dia mengatakan tentang roti hidup, bahwa Yesus adalah roti hidup. Bahwa orang harus makan dagingnya, minum darahnya, yaitu memakan roti dan minum anggur. Tetapi banyak orang gak percaya. Bahkan di terakhir dia bilang bahwa bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Artinya bagaimanakah jika kamu melihat bahwa aku naik ke surga di mana aku pernah berasal. Di situ saudara banyak orang tidak percaya. Bahkan semua orang meninggalkan Yesus. Hanya 12 orang yang tidak meninggalkan. Sampai Yesus berkata demikian, apakah kamu juga gak mau pergi meninggalkan aku? Hanya 12 orang yang percaya. Banyak orang mendengarkan Yesus, tapi mereka tidak percaya, mereka pergi. Tapi hanya murid Yesus yang tetap tinggal. Saudara, kita bukan banyak orang, tetapi kita murid Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus yang telah mati, ya, dia bangkit dan dia naik ke surga. Semuanya telah dinubuatkan. Ya. Banyak orang bernubuat, banyak pendeta bernubuat. Kalau itu benar-benar dari Yesus, benar-benar dari Tuhan, pasti terjadi. Nubuat perlu dibuktikan. Nubuat atau perkataan yang supranatural, perkataan ilahi harus dibuktikan. Kita lihat bukti bahwa nubuat Yesus itu terjadi, saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Lukas 24 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, Yesus yang naik ke surga, ya, dia sebelumnya ngomong sama murid-muridnya dulu, ya kan, bahwa aku akan naik. Nah, akan terjadi benar bahwa Yesus membawa mereka, membawa saksi bahwa Yesus akan naik. Dan Yesus, saudara, disaksikan oleh ke-11 muridnya. Karena saat itu Yudas sudah tidak ada lagi. Ya. Ketika Yesus bersama muridnya, ya, keluar kota dekat Betani di Bukit Zaitun, dia memberkati murid-muridnya. Sambil memberkati dan Yesus naik ke surga. Setelah naik ke surga, murid-muridnya menyembah Tuhan dan dia bersuka cita. Ketika muridnya dulu berpisah dengan Yesus ketika Yesus mati, muridnya ketakutan, sangat ketakutan. Dan dia sembunyi di rumah-rumah. Tetapi ketika kali ini perpisahan kedua, mereka bersuka cita dan berada di bait Allah. Saudara, ini bukti pertama bahwa Yesus telah naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, jadi benar-benar terjadi. Apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Banyak orang bernubuat. Banyak orang mengatakan ini pesan Tuhan. Ini Tuhan berkata kepada saya. Banyak orang bernubuat ini itu. Tetapi semua nggak pernah terjadi. Bahkan dulu ada banyak pendeta bernubuat. Oh, tahun sekian akan kiamat. Tahun sekian akan ada rapture. Tahun sekian akan selesai dunia ini. Bahkan dulu ada film, kalau nggak salah 2012 ya. Nah,
itu menggambarkan bahwa tahun 2012 itu akan kiamat. Selesai. Tetapi mana? Tahun 2012 tetap ada sampai hari ini. Ada orang yang menafsirkan, ada lagi, oh Tuhan berkata pada saya, tahun 2018 kiamat. Saudara, bahkan tahun 2000 dulu sebelumnya juga pernah dikatakan kiamat. Karena 6.000 tahun 2000 lalu. Itu 6 hari penciptaan. 7 hari adalah istirahat. Pasti kiamat selesai. Saudara, berkali-kali, berulang kali banyak pendeta menubuatkan bahwa kiamat akan terjadi. Dan tanggal sekian. Itu semua tidak terbukti. Karena Tuhan mengatakan, tidak seorang pun tahu kapan tanggalnya, kapan tahunnya. Tapi orang bernubuat sendiri. Kalau itu bukan dari Tuhan, pasti tidak mungkin terjadi, saudara. Ulangan 18, 20, 22 mengatakan, kalau ada nabi bernubuat dan itu tidak terjadi, itu bukan dari Allah. Dan nabi itu patut dihukum mati. Maka jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dengan mudah bernubuat tanggal sekian, ya kan? Tanggal sekian, jangan, nggak boleh. Yesus bernubuat, Yesus menepati. Yesus bernubuat, Yesus menggenapinya. Bukti kedua, ada saksi mata. Lihat nih, Kisah Para Rasul 1:9 mengatakan sesudah ia mengatakan demikian, ya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi bukti bahwa Yesus yang bernubuat dan Yesus menggenapi apa yang dikatakan bahwa dia akan naik. Yesus membawa saksi. Bahwa orang tahu ini saksi. Orang kadang-kadang nggak punya saksi. Yesus membawa saksi 12 orang. Dan disaksikan mereka, Yesus naik sampai awan menutupinya. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah benar-benar naik ke surga. Kitab Ulangan mengatakan, kalau saksi satu orang itu tidak sah, saksi minimal 2 atau 3 orang itu baru sah. Saudara, Yesus disaksikan oleh 11 orang. Itu lebih dari sah, saudara. Ya, banyak orang mengatakan ini itu, tapi nggak ada saksinya. Ya, di sini ada yang ahli hukum. Kalau ada perkara didakwa, pasti akan ada saksi-saksinya. Nah, Yesus membawa 11 saksi. Ini bukti bahwa Yesus menggenapi apa yang dikatakannya. Dan Yesus itu naiknya nggak malam hari, saudara. Siang hari. Buktinya awan menutupinya. Awan biasanya pada siang hari. Jelas. Mungkin malam juga ada awan. Tapi nggak terlihat. Tapi kalau siang hari dengan jelas bahwa Yesus naik tinggi dan awan menutupinya. Maka murid-muridnya itu, saudara, dia percaya, dia saksi bahwa Yesus mati, dia saksi. Yesus bangkit menempatkan diri, muridnya saksi. Dan Yesus naik ke surga, muridnya saksi juga. Maka murid Yesus itu berani mati, saudara. Dia mengabarkan Injil, dia rela mati, dia rela disiksa secara kejam, bahkan dibunuh untuk Injil itu, saudara. Nggak mungkin ada orang kalau Yesus itu nggak benar-benar bangkit, dia mau mati untuk kebohongan. Nggak mungkin. Oh, Yesus bangkit, Yesus mati, Yesus naik ke surga. Nggak mungkin, saudara. Karena apa? Dia tahu benar bahwa ini Tuhan, ini juru selamat, ini Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Maka dengan itu dia berani mati, saudara. Jadi bukti yang lain adalah bahwa terjadi di ruang terbuka. Kisah Para Rasul mengatakan bahwa maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik di Bukit Zaitun, terbuka biar orang semua bisa menyaksikan, saudara. Jadi hal pertama adalah Yesus itu melakukan apa yang dikatakan. Saksi yang terakhir adalah kedua malaikat. Kedua malaikat saksi yang terakhir, saudara. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, murid-muridnya, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
Jadi saksinya banyak, muridnya. Dan ada 2 malaikat mengkonfirmasi kenaikan Yesus. Saudara, kebenaran pertama adalah Yesus telah naik ke surga. Dan Yesus telah menggenapi apa yang dikatakannya. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Apa artinya naik ke surga bagi kita, bagi umat yang percaya? Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Ya, jadi Yesus naik ke surga itu dia tetap bekerja. Jangan dikira Yesus disalib, tetelestes, selesai. Tidak, saudara. Yesus naik ke surga dan Yesus masih bekerja untuk kita. Apa? Menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes 4 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sebab di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus naik ke surga. Arti kedua adalah Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya Allah dan kepada Yesus. Maka saudara, jangan gelisah, jangan gentar, jangan kita ragu bahwa kalau kita mati pasti kita akan bersama Tuhan. Ada tempat, ada rumah. Semua orang pasti mati. Apakah saudara tidak bisa mati? Yang tidak bisa mati angkat tangan. Nggak ada. Semua pasti mati. Saya juga mati. Tetapi cara mati bagaimana tidak masalah. Mau mati kecelakaan, sakit, kena virus corona, ya tidak masalah. Yang penting bukan cara mati dan kapan matinya. Yang penting apa? Bahwa kita sudah disediakan tempat oleh Yesus. Ada orang yang percaya pada Yesus, ya kan? Janganlah gelisah hatimu, percaya pada Allah dan percaya juga padaku. Kalau kita nggak percaya pada Allah, nggak percaya pada Yesus, kita patut takut kalau mati, saudara. Karena kita bisa masuk neraka. Neraka tempat yang luar biasa sisaannya. Jadi saudara, kita jangan khawatir, jangan gentar. Apa syaratnya kita masuk ke surga? Apa syaratnya kita bisa punya tempat di surga yang sudah disediakan? Kita harus bertobat. Kita harus bertobat dan percaya Yesus melakukan firman Tuhan. Jangan disangka orang gereja semua masuk surga. Bahkan banyak nanti umat-umat Tuhan yang di gereja mungkin banyak sekali yang tidak masuk surga. Karena gereja dijadikan tempat rutinitas. Tempat sebagai tradisi, kebiasaan, ibadah, pelayanan, ya, mungkin penginjilan. Tetapi hatinya tidak percaya Yesus. Jangan dikira kita ke gereja tiap minggu, kita masuk surga. Tidak, tidak. Kalau kita percaya pada Allah, percaya kepada Yesus, dan kita melakukan firman Tuhan, itu baru kita masuk ke surga. Saudara, jadi dikatakan di mana Yesus berada, di situ kamu pun berada. Ya, dan kita kalau nanti mati, ya, meninggal, mau virus corona atau yang penginjil itu yang naik pesawat terbang, terus dia meninggal kecelakaan, itu nggak masalah. Karena ketika kita meninggal di dalam Tuhan, pastilah kita berada bersama-sama Yesus. Karena Yesus sekarang sudah sediakan tempat bagi kita. Itu saudara. Maka kalau kita kepengen ketemu saudara-saudara kita, kakek kita yang mendahului kita, ya, kita harus benar-benar sekeluarga itu percaya Yesus. Ya, jangan sampai kita tidak bisa bersama keluarga kita, saudara. Mungkin keluarga kita ada yang satu orang yang nggak percaya Yesus. Doakan, 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 doakan. Coba bayangkan, saudara. Kalau saya punya anak misalnya, saya orang tua, ya, mungkin masuk surga, ya. Tapi surga, loh anakku mana nggak ada, loh si A si B nggak ada, kan kita sedih. Maka anak saya didik dalam firman Tuhan. Anak saya setiap hari saya subuh doa, baca firman,
dan melakukan firman Tuhan. Maka saya kepingin nanti kelak kalau kita diangkat Tuhan, rapture, atau mungkin saat kita meninggal duluan, kita kelak akan bertemu lagi dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Mau kan saudara? Jangan sampai anggota keluarga kita tersesat. Loh, kok gak ada di surga? Kamu di mana? Aku nyasar nih. Jangan saudara. Jadi poin pertama adalah Yesus melakukan apa yang dinubuatkan. Kedua, Yesus naik ke surga maknanya adalah, artinya bagi kita umat percaya adalah Yesus menjamin ada rumah di surga bagi kita. Saudara, kita jangan susah, jangan gentar. Rumah kita mungkin di gang saat ini, ya kan? Di gang kecil, hanya motor masuk, itu pun masih ngontrak, ya kan? Udah kecil, gang masuk masih ngontrak. Enggak masalah saudara. Hidup di dunia itu enggak lama saudara. Cuman paling berapa tahun sih? Maksimal 70, 80, 90 kalau kuat saudara. Jarang ada orang sekali 90, 80 udah top speed, ya kan? Itu yang kuat-kuat. Tapi kadang-kadang banyak orang 60 meninggal, 50 meninggal, ya kan? Jadi kita tetap percaya ya. Saudara, kita harus benar-benar hari-hari ini kita benar-benar fokus pada Tuhan. Rumah kita di dunia akan dibongkar saudara. Ya kan? Oke, rumah saudara kecil mungkin, nggak masalah. Rumah yang besar, sama juga. Kita juga menikmati paling berapa lama. Kita di dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen saudara. Kita tempatnya di surga yang Tuhan sediakan. Berapa besar, berapa kecil di surga nanti tergantung Tuhan akan menentukan. Seberapa banyak kita bekerja untuk Tuhan. Pasti semakin besar usaha kita, semakin besar kita melayani Tuhan, semakin besar kita bekerja untuk Tuhan, pasti semakin besar juga rumah kita di surga. Dan semakin banyak juga pahala kita. Yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk mengirim penolong bagi kita. Ya. Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi saudara, Yesus ke surga tidak tinggalkan kita sendiri di dunia. Tetapi Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa untuk mengirim penolong, Roh Kudus. Maka kita semua yang percaya Yesus pasti punya Roh Kudus. Kalau kita lagi sedih, atau kita berdoa dikuatkan, itu Roh Kudus. Ya, kita dihiburkan, kita lagi susah, ada penghiburan, ada kayaknya damai sejahtera. Itu Roh Kudus saudara. Bahkan dikatakan demikian di ayat berikutnya, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus berkata ya pada muridnya, lebih baik aku pergi. Ya, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, penolong Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jelas saudara, Yesus punya Roh Kudus ya, itu baik sekali. Kalau Yesus gak naik ke surga, ingat kalau Yesus gak naik ke surga, apabila Yesus di Yerusalem, kita tidak bisa ketemu Yesus di Indonesia. Yesus tidak maha hadir. Dia ada di Yerusalem, dia gak di Samaria, dia gak di tempat-tempat lain Yudea, tempat lain gak ada, Mesir enggak. Tapi kalau Yesus di Yerusalem, apalagi di Jakarta, di Indonesia, tidak mungkin Yesus berada di mana-mana. Karena Yesus adalah pribadi satu orang. Tapi Yesus naik, maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang kita semua memilikinya. Artinya saudara, Yesus naik, Roh Kudus turun menjadi Allah Immanuel. Allah Immanuel. Jadi setiap kita percaya Yesus, itu ada roh Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Untuk apa? Menginsafkan dunia. Ya, kita diinsafkan Roh Kudus. Ya, kita bertobat karena Roh Kudus. Kita percaya Yesus karena Roh Kudus.
Bahkan kita akan diajar kebenaran, mengasihi orang, sabar, ya murah hati, kebaikan, lemah lembut, penguasaan diri, ya kesetiaan. Itu semua buah roh ya yang ada dalam kita, saudara. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, maka kita akan diinsafkan. Itulah fungsinya atau artinya bahwa Yesus mengirim Roh Kudus, Roh Penolong. Yang keempat, saudara, Yesus akan datang kembali. Ya. Yang keempat, ini yang terakhir, saudara, tapi panjang. Ya. Jadi, saudara, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian, ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, Yesus berjanji akan datang kembali. Dia akan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Maka saudara, kita harus benar-benar siap. Jangan sampai kita nanti mati, ya, di surga, ya, kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya. Yesus datang, kita di rapture. Kamu ngapain di dunia? Aduh Yesus, aku belum ngapa-ngapain loh. Kalau bisa jangan dulu deh. Aku pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Kepengen melakukan sesuatu yang dulu gak pernah aku lakukan. Saudara, banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Banyak orang beribadah gak sungguh-sungguh. Banyak orang main-main dalam ibadah. Kelak kalau kita mati, saudara, kita akan diadili. Akan tanya, talentamu buat apa? Talentamu aku kasih buat apa? Untuk pribadi. Wah Tuhan, ampuni Tuhan. Selama di dunia, ya misalnya pemain musik, keyboard. Aduh, aku mainnya sekuler terus. Mainnya di pub di mana, tapi aku gak pernah main di gereja. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Aku udah mau mati sekarang. Aku balik lagi ke dunia dong. Aku pengen kali ini kalau aku hidup, aku pengen main untuk Engkau, ya kan? Banyak orang demikian, punya uang misalnya. Uangku buat apa yang kasih ke kamu? Waduh Tuhan, sorry Tuhan, aku waktu hidup lupa. Harusnya uang dari Engkau untuk gereja, untuk penginjilan, untuk menolong orang miskin, untuk menolong banyak orang. Supaya berkat itu tersalurkan, orang diberkati oleh keuangan kita, dan orang bisa percaya Yesus. Tuhan, tolong dong, aku pengen balik lagi ke dunia supaya aku bisa berbuat baik untuk banyak orang. Akan kujual semua hartaku untuk orang lain supaya kau dipermuliakan. Saudara, banyak orang yang punya karunia, talenta, ya pemain musik, mungkin singer, mungkin penyanyi, mungkin pengkhotbah. Mereka hanya mencari keuntungan pribadi, tidak punya benar-benar hati yang mengasihi Tuhan. Jadi nanti akan ditanya lagi Tuhan, ya Tuhan, kan aku juga main Engkau. Tapi enggak, aku lihat hatimu enggak loh. Nanti kita diadili saudara. Kita enggak bisa lihat orang lain. Tuhan yang bisa melihat. Tuhan, aku semua gereja loh. Lah, kamu semua berapa? Berapa banyak yang kuberikan untuk Engkau? Masa kamu semua dikit? Saudara, nanti kita akan diadili. Yesus akan datang kembali, kita akan rapture atau mungkin waktu kita meninggal duluan, kita akan diadili. Kita ingat kisah Lazarus sama orang kaya. Bayangkan orang kaya tiap hari makan enak, foya-foya. Lazarus yang cuman pengemis, banyak boroknya. Ya, dia makan dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lazarus hanya makan menunggu kalau ada mungkin aduh dagingnya jatuh dikit. Aduh ada nasi jatuh dikit dia makan. Rotinya jatuh dikit dia makan. Kalau nggak jatuh maka Lazarus tidak makan. Orang kaya diberkati Tuhan. Tapi dia membiarkan pengemis di depannya dia. Dia makan mewah.
Makan enak, kasih kayak nih Lazarus, gua kasih makan nih. Ini Lazarus, gua kasih lo makan ya buat keluarga kamu. Enggak. Dia menantikan remah-remah roti yang jatuh dari orang kaya itu. Ketika mati, kemana orang kaya? Kemana pengemis Lazarus itu? Terbukti bahwa pengemis itu masuk ke surga di Firdaus, di pangkuan Abraham. Tetapi di mana orang tua itu? Orang kaya itu. Orang kaya itu matinya masuk neraka. Bayangkan saudara, kita kalau hidup memikirkan diri sendiri di dunia ini, kelak kita akan kecewa. Yesus kembali mengangkat kita. Kalau kita meninggal duluan, kita akan diadili saudara. Kita masih ada waktu, kita masih sehat, kita diberkati dengan keuangan, usaha, pekerjaan, talenta, skill. Mari apa yang kita terima dari Tuhan, berikanlah kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar dipanggil Tuhan, atau misalnya kita kena virus corona nih, ada yang meninggal kan banyak kan. Jadi kamu, waduh kamu hebat loh. Di dunia kamu, waduh gak mikir diri sendiri. Mikirnya aku terus, pekerjaanku, kamu misi, wah kamu hebat. Kita masuk surga saudara. Akhirnya apa kata Lazarus, kata orang kaya. Kata orang kaya, paman Abraham, gitu, kira-kira gitu kan. Tolong dong, kasih tahu Lazarus, supaya tangannya dicucukkan ke air, dan kasih ke lidahku, di sini panas. Apa kata Abraham? Oh tidak bisa. Tempatmu dan tempat sini terpisah oleh jurang yang tidak bisa diseberangi. Yang di sono nggak bisa ke sini, yang di sini bisa ke sono. Aduh, tolonglah Abraham. Kalau gitu gini aja deh, suruh Lazarus turun ke dunia, kasih tahu saudara-saudaraku, aku masih punya family yang belum meninggal, supaya mereka nggak seperti aku menderita neraka ini. Oh nggak bisa. Loh, kok nggak bisa kenapa? Paman Abraham, kalau misalnya yang datang ke dunia, ke family saya adalah Lazarus yang bangkit dari kematian, pasti orang percaya. Oh nggak bisa. Mereka sudah punya nabi-nabi, udah punya pendeta. Kalau mereka nggak percaya pada firman Tuhan yang disampaikan nabi-nabi, percuma. Sekalipun orang yang bangkit dari kematian juga akan nggak dipercayanya. Saudara, ketika kita nanti diangkat, saudara, kita harus siap. Bahkan kita yakinkan bahwa kita benar-benar terangkat. Karena apa saudara? Ini akhir zaman. Banyak sekarang ada virus corona. Saya percaya mungkin berapa tahun lagi kita ada virus-virus lain loh. Dulu ada MERS, ada SARS, ada flu burung, ya kan? Itu enggak separah ini. Kan parah sekali nih. Nanti ada lagi gempa bumi, ada gunung meletus lah. Ini akhir zaman. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi percayalah, Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, naik ke surga, mengirim Roh Penolong, Roh Kudus, dan Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus akan kembali di awan-awan kemuliaan. Ayat berikutnya saudara, 1 Tesalonika pasal keempat ayat 14 sampai ke 18. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi nanti saudara, ketika Yesus datang ya di awan-awan kemuliaan menjemput kita, yang bangkit duluan adalah orang-orang yang meninggal dalam Yesus. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Ingat, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yesus naik ke surga, Dia janji bahwa Dia akan turun lagi ke dunia. Jadi Yesus akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu
kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, berarti kalau Yesus nanti turun di awan kemuliaan menjemput kita, saudara-saudara kita, famili kita, kakek kita, nenek kita, mungkin anak kita yang telah mati dahulu, yang mendahului kita mati dalam Tuhan, dia yang akan bangkit duluan. Baru kita bersama-sama bersama Tuhan. Saudara, maka saudara, kita hari ini belajar bahwa kita harus benar-benar saudara ingatkan anak-anak kita, ingatkan suami kita, ingatkan istri kita, ingatkan orang tua kita, ingatkan teman-teman kita untuk benar-benar percaya pada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau mereka mati, kita bisa berkumpul saudara. Banyak sekarang orang main-main. Kenapa? Orang sekarang fokusnya adalah kepada uang. Kenapa saudara? Hidup susah. Di dunia ini akhir-akhir hidup susah. Apalagi ada masalah ekonomi begini. Ada virus corona, krisis ekonomi. Banyak orang stres, gampang marah, bahkan berbuat kejahatan. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa kalau mereka mati itu kemana saudara. Hidup tidak lama. Kita harus kalau rapture itu kita mengalami ya hidup yang kedua kalinya di surga selamanya. Tapi kalau kita jahat, kita nyakitin orang, kita mencuri, berzina, maka kita akan mengalami kematian kedua kali. Mati fisik dan kelak kita akan mati selamanya di neraka saudara. Saya benar-benar berharap ya jemaat HOC, Heart of Christ dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Jangan terlalu kita gara-gara pekerjaan, ya mencari income, gara-gara usaha kita tinggalkan Tuhan. Jangan saudara, mau berapa lama sih uang saudara pegang? Enggak lama saudara, enggak lama. Tapi biarlah uang yang sudah milik itu berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi pelebaran kerjaan Allah di dunia ini. Maka ketika kita mati, kita sudah pasti masuk surga. Banyak orang demikian, Pak, kalau kita kan banyak uang nih, lebih baik kita nikmati dong. Banyak orang bilang hidup cuma sekali. Maka kita nikmati hidup, foya-foya, uang habiskan, nikmati. Kita kerja keras, masa gak dinikmati sih Pak? Ya rugi dong. Mati gak bawa uang. Banyak orang kaya berkata mati tidak bawa uang. Banyak orang yang hidupnya kecukupan, dia bilang mati tidak bawa uang. Saudara salah saudara. Uang saudara bisa dibawa mati. Jadi uang saudara bisa dibawa mati. Loh, kok Pak Budi ngomong begitu? Betul saudara. Saudara punya uang saudara bisa dibawa mati. Gimana caranya Pak? Transfer ke surga. Cara gini, uang kita simpan di kerajaan surga. Cara gimana? Uang kita harus berguna bagi Tuhan. Untuk misi, untuk pengabaran Injil, untuk menolong orang yang kekurangan, untuk beramal, untuk keperluan gereja, untuk pembangunan gereja. Uang kita ketika kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, kita sedang memindahkan, kita sedang membawa uang kita ke surga sedikit demi sedikit saudara. Jadi uang kita bisa kita bawa mati. Dan itu pun gak habis. Kita ada uang kita sendiri, kita nikmati. Itu justru gak kebawa saudara. Kita mati di surga, kita gak bawa apa-apa. Tapi kalau kita di dunia ini, kita punya banyak uang, kita beri untuk gereja, pelayanan, nyumbang orang. Ya misalnya kayak sekarang ini ada orang kasih sembako, ya kan? Saya banyak WA tuh, wah semua orang pada kasih sembako. Hamba Tuhan, orang-orang percaya Yesus kasih sembako. Itu dia gak sadar bahwa dia sedang mentransfer uangnya ke surga.
Jadi uang kita bisa kita bawa mati dengan cara uang kita bergunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mati di surga, rumah kita, wih gede, uang kita banyak di surga. Tetapi orang kaya yang menikmati hidupnya, dia foya-foya, oh hidup cuma sekali, nikmati hidup, uang dia bawa mati. Benar, dia uangnya dibuat foya-foya, beli mobil mahal-mahal untuk gengsi-gengsian, untuk makan enak-enak. Ketika dia mati, benar-benar dia tidak membawa uangnya mati. Kenapa? Kosong. Kamu di dunia uang kamu untuk apa? Kamu gak transfer ke surga. Dan saudara, kita jangan takut. Kalau kita menabung, kita mentransfer uang kita ke surga. Dengan cara uang kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Uang kita tidak habis, saudara. Malah lebih banyak lagi. Saudara, hidup tidak lama, saudara. Hidup tidak lama. Kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup, saudara. Tapi pastikanlah kita nanti kalau mati, kita sudah menempati rumah kita di surga yang Tuhan sediakan. Itulah arti bahwa Tuhan naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Selama kita di dunia, Tuhan kirim penolong, Roh Kudus, saudara. Gunakanlah waktu-waktu ini. Saudara saat ini mungkin hidupnya sembarangan, bertobat. Baca Alkitab tiap hari. Pak, saya baca Alkitab ngantuk. Baca Alkitab. Ngantuk Pak, baca terus. Sampai saudara gak ngantuk, saudara. Baca Alkitab itu gak gampang. Tidak gampang. Orang kalau gak biasa baca Alkitab, baca satu lembar, itu matanya berat sekali. Berat sekali. Begini-begini, saudara. Berat sekali. Harus dipaksa. Ya kan? Mungkin jemaat mungkin di sini banyak yang, iya Pak, betul Pak, saya mengalami. Baca Alkitab, Pak, saya ngerti, baca aja. Roh Kudus, Roh penolong yang menginsafkan kita akan memberi pengertian. Nggak gampang. Dulu waktu saya pertama kali bertobat, baca Alkitab, waduh saudara, jam 4 bangun, itu alarm bunyi, aku pukul saudara, mati lagi, tidur lagi saudara. Besoknya itu juga, jam 4 setel alarm, kring, bangun, matiin lagi saudara. Waduh kapan baca Alkitab nih, lama-lama alarm aku taruh di WC yang jauh. Wastafel, aku taruh bikin wastafel. Begitu, kring, aku kan ke kamar mandi tuh. Aku matiin, aku buka keran, langsung cuci muka. Waduh, segar kan? Baca Alkitab. Baca Alkitab, baru bentar, ngantuk lagi saudara. Itu berhari-hari, berminggu, ngantuk terus. Kita paksakan sudah, harus bisa. Lama-lama kita terbiasa. Kalau kita tidak baca Alkitab satu hari pun, itu rasanya ada yang kekurangan, kelaparan. Badan kita tiap hari makan, ya kan? Satu hari bisa 3-4 kali. Kalau yang tankinya besar bisa sehari bisa 6 kali. 2 jam makan, 2 jam makan. Tetapi roh kita tidak pernah dikasih makan. Saudara, ingat. Kita harus benar-benar mulai belajar baca Alkitab. Maka saudara akan mengetahui kebenaran Tuhan. Saudara, Yesus naik ke surga itu bekerja untuk kita. Bahkan dia baik bagi kita, mau jadi apa? Pembela kita kelak. Mari saudara, kita yang masih di dunia ini, kita mulai rajin beribadah sungguh-sungguh. Walaupun saat ini masih ada PSBB, kita nggak boleh ibadah di gereja. Kita harus ibadah di rumah-rumah, tetap ibadah. Tim musik siap. Jadi saudara, ya, hari kita belajar bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah naik ke surga. Apa artinya saudara? Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Ya, Yesus mengatakan sesuatu terjadi. Itu artinya Yesus adalah benar-benar Tuhan. Kedua, Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya pada Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Maka saudara, kita harus benar-benar hari-hari ini tolong ya, jemaat Tuhan, pengerja Tuhan, umat Tuhan, kita harus mulai serius
pada Tuhan Yesus ya. Jangan main-main lagi. Nanti pelayanan sembarangan, gereja sembarangan. Padahal Tuhan itu baik. Kita diberi rumah yang besar di surga. Rumah yang keemas-emasan, yang lantainya emas. Di sana nggak ada sakit penyakit, tidak ada duka. Semuanya enak saudara. Kita bentar lagi akan dipanggil Tuhan. Dijemput di awan kemuliaan. Ya. Maka kita siapkan diri kita. Ketiga, Yesus mengirimkan penolong itu Roh Kudus saat kita di dunia ini saudara. Dan yang terakhir adalah Yesus berjanji akan datang kembali. Mari saudara, Yesus yang telah mati dan bangkit naik ke surga menjemput kita. Kita sembah, kita harus beribadah sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Ya, kita tinggikan Tuhan setiap hari. Kita harus adakan doa setiap hari bersama istri, sama keluarga. Ya, kita nyanyi menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus.